Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembahasan kita. Kali ini akan membahas tentang biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf bin Ayyub adalah seorang panglima perang dan pejuang Muslim Kurdi dari Tikrit. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Madinah, Hijaz dan Diyarbakir Oman Palestina. Dia lebih dikenal dengan nama julukannya yaitu Salah Al-Din Al-Ayyubi, Saladin, Salah ad-Din. Salahuddin terkenal di dunia Islam karena memimpin strategi militer dan sifatnya yang ksatria dan adil pada saat ia berperang melawan ksatria salib. Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan penjelasan kitab Sunan Hadis Abu Dawud. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit, Irak. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah, 1138 Masehi, ketika ayahnya menjadi penguasa Seljuk di Tikrit. Saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imaduddin Zanki, gubernur Seljuk untuk kota Mosul, Irak. Ketika Imaduddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon tahun 534 Hijriah, 1139 Masehi, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nuruddin Mahmud. Selama di Baalbek inilah, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun, dalam lingkungan Istana Nuruddin. Pada tahun 1169, Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir. Di sana, dia mewarisi peranan sulit mempertahankan Mesir melawan penyerbuan dari kerajaan Latin Yerusalem di bawah pimpinan Amalrik I. Posisi ia awalnya menegangkan. Tidak ada seorang pun menyangka dia bisa bertahan lama di Mesir yang pada saat itu banyak mengalami perubahan pemerintahan di beberapa tahun belakangan oleh karena silsilah panjang anak khalifah mendapat perlawanan dari wazirnya. Sebagai pemimpin dari prajurit asing Syria, dia juga tidak memiliki kontrol dari prajurit Syiah Mesir, yang dipimpin oleh seseorang yang tidak diketahui atau seorang khalifah yang lemah bernama Al-Adid. Ketika sang khalifah meninggal bulan September tahun 1171, Salahuddin mendapat pengumuman imam dengan nama Al-Mustadi, kaum Sunni, dan yang paling penting, Abbasid Khalifah di Baghdad, ketika upacara sebelum salat Jumat, dan kekuatan kewenangan dengan mudah memecat garis keturunan lama. Sekarang Salahuddin menguasai Mesir, tetapi secara resmi bertindak sebagai wakil dari Nuruddin, yang sesuai dengan adat kebiasaan mengenal khalifah dari Abbasid. Salahuddin merevitalisasi perekonomian Mesir, mengorganisir ulang kekuatan militer, dan mengikuti nasihat ayahnya, menghindari konflik apapun dengan Nuruddin, tuannya yang resmi,
sesudah dia menjadi pemimpin asli Mesir. Dia menunggu sampai kematian Nuruddin sebelum memulai beberapa tindakan militer yang serius, pertama melawan wilayah Muslim yang lebih kecil, lalu mengarahkan mereka melawan para prajurit salib. Dengan kematian Nuruddin tahun 1174, dia menerima gelar Sultan di Mesir. Di sana dia memproklamasikan kemerdekaan dari kaum Seljuk, dan dia terbukti sebagai penemu dari dinasti Ayyubid dan mengembalikan ajaran Sunni ke Mesir. Dia memperlebar wilayah dia ke sebelah barat di Maghreb, dan ketika paman dia pergi ke Nil untuk mendamaikan beberapa pemberontakan dari bekas pendukung Fatimid, dia lalu melanjutkan ke Laut Merah untuk menaklukkan Yaman. Dia juga disebut Waliullah yang artinya teman Allah bagi kaum Muslim Sunni. Tahun 559 sampai 564 Hijriah, tahun 1164 sampai tahun 1168 Masehi. Sejak itu Asaduddin, pamannya diangkat menjadi Perdana Menteri Khilafah Fatimiyah. Setelah pamannya meninggal, jabatan Perdana Menteri dipercayakan Khalifah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mematahkan serangan tentara salib dan pasukan Romawi Bizantium yang melancarkan Perang Salib Kedua terhadap Mesir. Sultan Nuruddin memerintahkan Salahuddin mengambil kekuasaan dari tangan Khilafah Fatimiyah dan mengembalikan kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad mulai tahun 567 Hijriah 1171 Masehi. Setelah Khalifah Al-Adid, Khalifah Fatimiyah terakhir meninggal, maka kekuasaan sepenuhnya di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Nuruddin meninggal tahun 659 Hijriah 1174 Masehi. Damaskus diserahkan kepada putranya yang masih kecil Sultan Salih Ismail didampingi seorang wali. Di bawah seorang wali terjadi perebutan kekuasaan di antara putra-putra Nuruddin dan wilayah kekuasaan Nuruddin menjadi terpecah-pecah. Salahuddin Al-Ayyubi pergi ke Damaskus untuk membereskan keadaan, tetapi ia mendapat perlawanan dari pengikut Nuruddin yang tidak menginginkan persatuan. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi melawannya dan menyatakan diri sebagai raja untuk wilayah Mesir dan Sam pada tahun 571 Hijriah 1176 Masehi dan berhasil memperluas wilayahnya hingga Mosul, Irak bagian utara. Di kemudian hari Salahuddin menjadi wazir pada 1169, dan menerima tugas sulit mempertahankan Mesir dari serangan Raja Latin Yerusalem, khususnya Amalrik I. Kedudukannya cukup sulit pada awalnya, sedikit orang yang beranggapan ia akan berada cukup lama di Mesir mengingat sebelumnya telah banyak terjadi pergantian kekuasaan dalam beberapa tahun terakhir disebabkan bentrok yang terjadi antar anak-anak khalifah untuk posisi wazir. Sebagai pemimpin dari pasukan asing Suriah, dia juga tidak memiliki kekuasaan atas pasukan Syiah Mesir yang masih berada di bawah khalifah yang lemah, Al-Adid. Berakhirnya kekuasaan yang dipimpin Khalifah Al-Adid, maka Salahuddin pun menguasai Mesir dengan sebutan dinasti Ayyubiyah.
Salahuddin dikenal luas karena pembebasan Palestina dari pasukan salib pada tahun 1187 Masehi setelah pertempuran Hattin mengalahkan Gailusiknan di wilayah padang luas berumput antara Palestina dan Damaskus pada 24 Rabiul Awal 583 Hijriah. Upaya Salahuddin untuk membebaskan Palestina dipersiapkan selama 15 tahun sejak menjadi Perdana Menteri di Mesir, kemudian memimpin Damaskus dan membuat rekonsiliasi dengan berbagai penguasa Muslim di sekitarnya. Tepat pada hari Jumat 27 Rojab 583 Hijriah, Salahuddin memasuki Baitul Maqdis membangun kembali kedamaian dengan mengizinkan peziarah Kristiani aman memasuki Palestina. Salahuddin dikenal dengan kemurahan hatinya dalam pembebasan Palestina dengan damai tanpa ada pertumpahan darah di mana pasukan salib beserta penduduk Kristiani lainnya dipersilahkan dengan aman pindah ke wilayah pesisir dipimpin Balian. Jatuhnya Palestina kembali ke tangan kaum muslimin, melahirkan Perang Salib ketiga pada tahun 1189 sampai tahun 1192 di mana Raja Inggris Richard si Hati Singa datang ke pesisir melalui jalur laut. Peristiwa ini juga dikenal di Inggris karena penguasa setempat menaikkan pajak tinggi untuk rakyatnya dengan nama pajak Salahuddin, Saladin Tite. Selama 2 tahun terjadi pertempuran kecil di Arsuf dan Java pada tahun 1191 sampai tahun 1992 di mana dikenal dalam sejarah Richard sempat terluka dan mendapatkan tawaran pengobatan oleh Salahuddin dengan mengirimkan tabib ke Kemah Lawan secara rahasia. Akhirnya kedua pihak berdamai melalui proses negosiasi selama 1 tahun lebih dan Richard kembali ke Eropa. Pada pertengahan bulan Safar 589 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan perjalanan kembali dari Baitul Maqdis di Suriah menuju ke Mesir. Namun ia sakit selama 10 hari dalam perjalanannya dan pulang kembali ke Damaskus, Suriah. Setelah menyambut kedatangan jamaah haji, diiringi Qadi Al-Fadil dan Syekh Abu Ja'far, akhirnya Salahuddin Ayyubi meninggal dunia pada subuh hari Kamis tanggal 28 Safar 589 Hijriah atau tanggal 4 Maret tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Ia dimakamkan di lingkungan Masjid Umayyah Damaskus. Demikianlah biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar mereka tidak ketinggalan info seputar biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.